lagi bersama aku Happy Pramandari. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga semakin semangat belajarnya dalam menghadapi tes SKD CPNS 2021. Nah, pada video kali ini aku akan membahas soal-soal TWK HOTS dari website Bisa CPNS. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bisa CPNS ini merupakan platform bimbel online yang dapat membantu teman-teman untuk memantapkan persiapan teman-teman dalam mengikuti tes SKD CPNS 2021. Nah, apa aja sih keunggulan atau fitur-fitur yang dimiliki oleh Bisa CPNS ini? Oke, setelah ini aku akan jelaskan bagi teman-teman yang penasaran, just keep on watching ya. Jadi, Bisa CPNS ini merupakan salah satu platform bimbel online yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes SKD CPNS. Nah, Bisa CPNS ini adalah satu-satunya platform bimbel online yang mempunyai aplikasi Android, teman-teman. Jadi, selain dapat diakses pada websitenya langsung, teman-teman juga bisa download aplikasi Bisa CPNS di Play Store. Jadi, belajarnya jadi lebih praktis, teman-teman. Kemudian, Bisa CPNS juga memiliki beberapa fitur unggulan yang tentunya dapat mematangkan persiapan teman-teman dalam mengikuti tes SKD. Nah, terutama bagi teman-teman yang sambil kerja nih, yang jadwalnya padat, karena di sini sudah disediakan mulai dari materi, kemudian ada latihan soal dan juga tryout. Jadi teman-teman gak usah lagi sibuk hunting materi dan soal-soal karena di sini sudah disediakan semua. Jadi teman-teman tinggal belajar aja. Nah, materi dan soal-soal pada Bisa CPNS ini juga sudah update ya teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kemudian soal-soalnya juga bukan yang abal-abal ya teman-teman, tapi berkualitas semua karena yang buat adalah expert yang merupakan alumni dari CPNS juga. Kemudian di sini ada fitur unggulan nih teman-teman, yaitu Kitab Rahasia. Nah, di Kitab Rahasia ini ada tips dan trik yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal. Oke, kita buka yang TWK ya. Nah, di sini ada tips and trik belajar efektif sesuai tipe soal. Kemudian ada tips and trik membedakan sila 2 dan sila 5 Pancasila. Ada tips and trik membedakan pengamalan Pancasila. Nah, tips dan trik ini akan sangat teman-teman butuhkan dalam menjawab soal-soal pengamalan Pancasila, yaitu soal-soal tipe HOTS, teman-teman. Nah, berikut juga ada Kitab Rahasia TIU, teman-teman. Nah, di sini ada tips dan trik figural, kemudian bilangan, verbal, aljabar, pangkat dan akar, perbandingan, bilangan dan deret, jarak, waktu dan kecepatan. Nah, nih bagi teman-teman yang kesulitan belajar TIU sendiri dan ingin tahu cara cepatnya seperti apa, bisa lihat di Kitab Rahasia ini. Oke? Nah, bagi teman-teman yang mau nyoba trial free-nya, ini ada latihan soal gratis, kemudian juga ada tryout gratis, teman-teman. Kemudian apabila teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi, bisa di-upgrade ke VIP. Karena di sini kuota yang gratis cuma 1 ya, teman-teman. Latihan soalnya 1, tryoutnya 1. Kalau teman-teman ingin tipe soal lebih banyak lagi, referensi soal lebih banyak lagi, silahkan di-upgrade ke VIP. Nah, apabila teman-teman upgrade ke pengguna VIP, berikut adalah fitur-fitur atau fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Nah, ini harganya masih belum diskon ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan ekstra diskon, teman-teman bisa pakai kode voucher aku, yaitu Happy Pramandari, untuk harga 129.000. Oke, soal yang pertama, Pak David adalah sosok yang kreatif dan pantang menyerah. Ia mengupayakan sumber daya energi alternatif dengan cara mengubah kompos menjadi biogas. Dengan usahanya tersebut, pemerintah dan warga masyarakat sekitar mengapresiasi inovasi Pak David tersebut. Tindakan mengapresiasi hasil karya dan inovasi orang lain merupakan pengamalan sila Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, seperti biasa, bagi yang ingin berpikir dulu silahkan di-pause videonya. Jika sudah ketemu jawabannya apa, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi kasus pada soal ini merupakan penerapan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan butir yang ke-10, yaitu menghargai hasil karya orang lain, di mana menghargai hasil karya orang lain ini termasuk sikap adil kepada orang lain atas kerja keras dan inovasi yang ia berikan. Jadi jawabannya bagian E.
Oke, soal yang kedua. Setahun yang lalu, Riko mendirikan sebuah perusahaan dan sekarang perusahaannya berkembang maju dengan pesat. Akan tetapi, perusahaan itu telah meresahkan warga sekitar karena limbah pabriknya yang sangat mengganggu kehidupan mereka. Ketika mendengar keluhan masyarakat, Riko tidak menghiraukan dengan baik. Tindakan Riko melanggar sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, silahkan dianalisis soalnya, kira-kira kasus ini melanggar sila yang keberapa. Nah, jika sudah ketemu jawabannya apa, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi masalah dalam kasus ini itu menyangkut kepentingan orang banyak ya teman-teman, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaannya Riko. Nah, masalah ini atau kasus ini itu melanggar sila kelima pada butir ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik yang dapat merugikan kepentingan umum, di mana limbah pabrik dari perusahaannya Riko ini sangat mengganggu kehidupan dan merugikan masyarakat sekitar. Nah, hal ini tidak adil karena di sini masyarakat sekitar tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, seperti itu. Jadi jawabannya sila kelima ya, bagian E. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 3. Sebuah video seorang perempuan menggunting kain yang diduga bendera merah putih viral di media sosial. Dalam video tersebut juga terdapat seorang perempuan lainnya memegangi kain tersebut. Sementara satu orang sisanya merekam peristiwa. Dalam video itu juga terekam seorang anak laki-laki berbaju merah yang menyaksikan kejadian. Polres Sumedang masih menyelidiki perkara ini. Mereka telah menyita gunting dan potongan bendera merah putih untuk dijadikan barang bukti. Kasus tersebut merupakan pelanggaran pada sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi kasus pengguntingan kain yang diduga bendera merah putih ini merupakan pelanggaran dari sila ketiga, yaitu pada butir ketiga dan butir keempat, di mana butir ketiga ini tentang rasa cinta tanah air dan bangsa, kemudian butir keempat tentang bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Nah, di sini bendera merah putih itu merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, dengan melakukan perbuatan menggunting kain yang diduga bendera merah putih ini mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki rasa tidak hormat, tidak bangga, serta tidak mencintai sang saka merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila, maka jawabannya adalah bagian C. Oke, lanjut soal nomor 4. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden di bidang hukum. Amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baik Nuril menjadi tonggak sejarah dalam sistem hukum Indonesia. Pasalnya, baru kali ini amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Biasanya amnesti diberikan dalam kasus politik. Baik Nuril Maknun dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum 6 bulan penjara serta denda 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap pemberian amnesti harus disetujui oleh A. Rakyat, B. DPR, C. Wakil Presiden, D. Menteri Hukum dan HAM, atau E. MPR. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Silahkan difikirkan, jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah bagian B. Oke teman-teman, jadi soal-soal seperti ini harus diingat ya teman-teman karena sering banget keluar. Nah di sini teman-teman harus memperhatikan 2 poin, yaitu yang mana yang memerlukan persetujuan Mahkamah Agung, yang mana yang memerlukan persetujuan DPR, seperti itu. Oke teman-teman, lanjut. Ini adalah soal bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini gampang-gampang susah ya teman-teman, jadi harus banyak-banyak latihan. Nah, ini adalah tampilan soal apabila teman-teman mengerjakan di website Bisa CPNS. Nah, ini aku screen capture langsung ya dari websitenya.
Oke, kita baca soalnya. Belanja bagi sebagian orang bukan lagi sekedar kebutuhan. Ada yang bilang belanja juga merupakan hobi. Padahal dia sebenarnya impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Kalimat di atas akan menjadi baku jika beberapa kata diperbaiki sebagai berikut kecuali A. Mengganti kata sekadar dengan sekedar. B. Mengganti kata bilang dengan berkata bahwa. C. Mengganti kata hobi dengan hobi. Jadi Y diganti dengan I. Kemudian D. Menghilangkan kata sebenarnya. Atau E. Mengganti kata dijinakan dengan dibenahi. Oke teman-teman, silahkan dianalisis kira-kira jawabannya yang mana. Nah ini itu soalnya kecuali ya teman-teman, jadi hati-hati. Di sini teman-teman tugasnya adalah cari yang jawabannya kurang sesuai. Oke, silahkan difikirkan jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang kecualinya itu adalah bagian A, yaitu mengganti kata sekadar dengan sekedar. Nah di sini bentuk baku dari kata sekedar itu adalah sekadar teman-teman yang benar. Nah sekedar pakai E ini nggak baku. Coba di nanti teman-teman googling, cari kata baku dari sekedar. Jadi yang bagian A ini udah tepat. Dengan menggunakan kata sekadar itu adalah kalimat yang baku. Seperti itu. Kemudian kita lihat option yang bagian B, yaitu mengganti kata bilang dengan berkata bahwa. Oke, cocok ya teman-teman. Coba deh kita baca. Ada yang berkata bahwa belanja juga merupakan hobi. Oke, lebih baku ya teman-teman jika diganti dengan berkata bahwa. Kemudian kita lihat option yang nomor C, yaitu mengganti kata hobi dengan hobi. Benar ya teman-teman, kalau pakai I itu kan bahasa Inggris ya, jadi yang baku itu adalah pakai I. Oke, kemudian yang D, menghilangkan kata sebenarnya. Oke, kita baca kalimatnya. Padahal dia sebenarnya impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Oke, sekarang kita jangan baca kata sebenarnya ya. Padahal dia impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Oke teman-teman, jadi akan lebih baku jika kata sebenarnya ini dihilangkan. Oke, benar ya. Kita lanjut option yang E, yaitu mengganti kata dijinakkan dengan dibenahi. Oke, ini juga benar. Jadi di sini jawabannya bagian A teman-teman. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Nah ini adalah soal tentang integritas. Oke, kita baca soalnya sama-sama. Mantan Wapres Muhammad Hatta ini dikenal sebagai sosok sederhana. Mundur dari jabatan orang nomor 2 di Indonesia pada tahun 1956, sejumlah tawaran mengalir kepada Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris berbagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia. Tapi Hatta menolak. Dia memilih hidup dari uang pensiun. Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Hatta juga menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar setelah berhenti menjadi wapres. Hatta khawatir uang pensiunnya tak mampu membiayai perawatan rumah. Nilai integritas yang dapat dipetik dari tokoh Muhammad Hatta adalah A. Jujur, B. Peduli, C. Sederhana, D. Disiplin, atau E. Bertanggung jawab. Oke teman-teman, silahkan dianalisis soalnya kira-kira jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini nilai integritas yang dapat dipetik dari Muhammad Hatta adalah bagian C, yaitu sederhana. Nah sebenarnya ini udah ada juga ya di narasinya. Mantan Wapres Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang sederhana. Nah hal ini dapat dilihat dari sikap Muhammad Hatta yang menolak tawaran jabatan tinggi dan lebih memilih hidup dari uang pensiunnya. Kemudian ia juga menolak ketika diberikan rumah yang lebih besar dengan alasan dia takutnya nggak mampu membiayai perawatan rumah tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah di sini ada 9 nilai integritas yang biasanya keluar dalam soal teman-teman, dalam materi integritas. Jadi teman-teman silakan diingat, dibaca-baca, nanti pasti akan teman-teman butuhkan ya dalam menjawab soal. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Nah ini soal bahasa Indonesia lagi. Oke, kita baca sama-sama soalnya. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Jaringan ini akan dapat dipergunakan secara otomatis untuk menyebarluaskan informasi ke bumi, wahana antariksa, dan para astronot.
Wahana antariksa biasanya melakukan komunikasi langsung dengan bumi untuk memberikan instruksi kepada rover-rover Mars dalam misi eksplorasinya. Spirit dan Opportunity mentransmisikan data ke orbiter lalu diteruskan kembali ke bumi atau media Indonesia. Gagasan utama paragraf di atas adalah A. Jaringan internet antar planet secara otomatis menyebarkan informasi. B. Jaringan internet antar planet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. C. Wahana antariksa selalu melakukan komunikasi langsung dengan bumi. D. NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Atau E. Sistem baru internet antar planet NASA bernama Spirit dan Opportunity. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Nah, soal yang terakhir ini merupakan PR ya untuk teman-teman, jadi tidak akan aku bahas di video ini. Silahkan jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, bisa follow Instagram aku, nanti aku taruh pembahasannya di highlight Instagram aku. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian bisa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan terkait CPNS 2021, bisa di-follow di Instagram aku, nanti teman-teman bisa DM karena aku juga aktif di Instagram @happypramandari. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!